Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maslahatul Amaliyah, Fisika 2B, NIM 56. Di sini saya akan menjelaskan praktikum hukum Kirchhoff. Sebelum kita melakukan lebih jauh lagi, alangkah baiknya kita harus lebih memahami materi dari hukum Kirchhoff ini. Teori dasar dari praktikum hukum Kirchhoff ini mengenai hukum Kirchhoff yaitu rangkaian sederhana dapat dianalisa dengan menggunakan persamaan delta Pi sama dengan IR dan dengan aturan rangkaian seri atau paralel dari resistor dan dengan menyederhanakan rangkaian tersebut menjadi sebuah rangkaian loop. Bagaimanapun, beberapa rangkaian sangat rumit untuk dianalisis, sehingga untuk menganalisa rangkaian yang rumit diperlukan dua prinsip dasar yang dikenal dengan hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff ini merupakan hasil pemikiran dari ahli fisika berkebangsaan Jerman bernama Gustav R. Kirchhoff pada pertengahan abad ke-19. Dua prinsip dasar ini cukup mudah diterapkan dalam hukum konservasi muatan dan energi. Hukum pertama Kirchhoff atau aturan titik cabang yang berdasarkan pada konservasi muatan listrik menyatakan bahwa pada setiap titik cabang semua arus yang memasuki cabang harus sama dengan semua arus yang meninggalkan. Yang kedua yaitu hukum Kirchhoff yang pertama ini dapat disederhanakan dengan rumus sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Dan yang kedua yaitu hukum Kirchhoff yang kedua atau hukum loop. Hukum yang berdasarkan pada konservasi energi menyatakan bahwa jumlah perubahan potensial yang mengelilingi lintasan tertutup pada sebuah rangkaian harus 0, dapat disederhanakan dengan rumus sigma delta Pi sama dengan 0. Selanjutnya, saya akan membahas tujuan dari praktikum hukum Kirchhoff ini. Yang pertama, untuk mempelajari hukum Kirchhoff, dan yang kedua untuk membandingkan penerapan hukum Kirchhoff dan hukum Ohm, dan yang ketiga untuk menganalisis rangkaian listrik dengan hukum Kirchhoff. Adapun hipotesis dari tujuan ketiga ini, hipotesis dari saya. Yang pertama, yang terpenting kita harus memahami konsep-konsep hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff ada dua. Yang pertama, hukum pertama Kirchhoff yang menyatakan bahwa arus yang masuk pada setiap titik cabang nilainya akan sama dengan semua arus yang meninggalkan cabang tersebut. Sedangkan hukum Kirchhoff yang kedua menyatakan bahwa perubahan tegangan pada rangkaian tertutup atau loop nilainya sama dengan 0. Lalu hipotesis yang kedua yaitu membandingkan penerapan hukum Kirchhoff dan hukum Ohm. Hipotesisnya nilai perhitungan pada hukum Kirchhoff lebih akurat daripada nilai yang tertera pada ampere meter. Pada ampere meter karena arus yang mengalir pada ampere meter tidak sempurna masuk pada rangkaian tersebut. Lalu yang ketiga, hipotesis yang ketiga menganalisis rangkaian listrik hukum Kirchhoff. Hipotesisnya adalah apabila nilai tegangan semakin besar maka nilai arus yang masuk semakin besar. Begitu juga sebaliknya sesuai dengan hukum Ohm. Selanjutnya, saya akan menjelaskan variabel dari hukum Kirchhoff yang pertama ada variabel tetap meliputi resistor atau hambatan, ampere meter, kabel penghubung, catu daya, serta baterai. Lalu variabel bebasnya ada beda potensial. Lalu yang ketiga variabel terikatnya ada kuat arus. Yang ketiga dan yang selanjutnya saya akan menjelaskan alat dan bahan dalam praktikum hukum Kirchhoff ini. Yang pertama ada catu daya. Di sini kita akan menggunakan dua buah catu daya. Dan yang kedua ada project board berguna untuk merangkai kit. Project board ini jumlahnya sesuai yang dibutuhkan.
Dan yang ketiga ada saklar untuk menyalakan dan mematikan rangkaian. Setelah itu ada resistor. Resistor yang digunakan di sini itu yang telah ditentukan di laboratorium, dan adapun warnanya nanti ditentukan saat praktikum. Dan yang selanjutnya ada kabel penghubung. Kabel penghubung jumlahnya sesuai kebutuhan. Setelah kabel penghubung ada capit buaya. Capit buaya berfungsi seperti kabel penghubung, berfungsi untuk menghubungkan kabel penghubung dengan jumper. Ada jumper fungsinya sama seperti kabel, namun jumper di sini digunakan untuk merangkai rangkaian pada papan project board. Setelah jumper ada yang terakhir ada multimeter. Di sini kita menggunakan multimeter 3 buah unit. Sebelum menggunakan multimeter ini kita harus memahami dulu cara kerja multimeter, di mana ketika harus diingat bahwa ketika kita menghitung kuat arus, maka kita harus merangkai rangkaian secara seri. Begitu pula ketika kita menghitung voltase atau beda potensial, kita harus merangkainya secara paralel. Setelah mengetahui alat dan bahan, ada langkah kerja yang pertama harus disiapkan alat dan bahan yang sebelumnya saya sebutkan, dan yang keduanya kita membuat rangkaian Kirchhoff dengan panduan sketsa yang telah digambar. Seperti di sini saya telah menggambarnya, menggambar dahulu. Saya mengikuti video demonstrasi yang di YouTube yang diupload OTK-nya. Di sini kita tentukan R1, R2 serta R3, E1 serta E2, I1, I2 sama E3. Di sini disebutnya ada loop. Lalu di sini ada lambang baterai. Lambang baterai yang pendek ini itu kutubnya negatif, sedangkan lambang baterai yang panjang ini kutubnya yaitu positif. Setelah itu tentukan besaran tegangan atau dilambangkan dengan E yang akan digunakan, lalu nyalakan multimeter dengan memutar selektor pada arus DC dengan 10 ampere. Setelah itu catatlah arus yang melalui setiap resistor. Lalu yang selanjutnya itu menyalakan catu daya. Dalam project board ini kita harus mengingat titik-titik yang di tengah pada papan project board saling berhubungan vertikal ke atas dan ke bawah. Jadi ketika akan menyambungkan seperti ini antara resistor dengan jumper ini saling berhubungan. Setelah rangkaiannya jadi, lalu hubungkan ke catu daya dan saklar menggunakan capit buaya, lalu dihubungkan kabel dengan jumper. Pada saat memasang multimeter bisa sebelum atau sesudah resistor. Kita menggunakan 3 multimeter karena sesuai dengan rangkaian sketsa tadi ada 1, 2, 3. Setelah itu catat semuanya pada lembar kerja. Setelah menentukan I1, I2, I3 dan R1, R2 serta R3, setelah itu kita melakukan perbandingan, mencari rumus I1, I2 serta I3 serta membandingkan hasilnya dengan data E1, E2 serta R1, R2 dan R3 dan bandingkan hasilnya. Buktikan hasilnya sama ataupun berbeda. Jika hasilnya berbeda, maka sebutkan hal-hal yang mempengaruhinya sehingga dia berbeda. Lalu ketika hasilnya sama, maka jelaskan pula kenapa hasilnya bisa sama. Ketika menerapkan hukum kedua Kirchhoff untuk satu loop atau lebih, ikuti setiap loop dalam satu arah saja. Ini harus diingat ketika praktikum. Kita harus memperhatikan tanda baik-baik antara tanda yang diberikan. Untuk resistor, terapkan hukum Ohm beda potensial bernilai negatif atau penurunan apabila kita memilih arah loop sama dengan arah arus yang melalui resistor tersebut.
Beda potensial akan bernilai positif atau kenaikan apabila kita memilih arah loop berlawanan dengan arah arus yang berlawanan dengan resistor tersebut. Yang kedua, untuk baterai atau sumber, beda potensial yang bernilai positif apabila kita memilih arah loop dari terminal negatif menuju positif. Beda potensial akan bernilai negatif apabila dari terminal positif menuju terminal negatif. Perhatikan hal-hal tersebut ketika akan melakukan praktikum hukum Kirchhoff tersebut. Mohon maaf sebelumnya karena saya tidak bisa menggambarkan rangkaian dari praktikum hukum Kirchhoff ini. Saya kesulitan. Namun di akhir video ini saya akan mencantumkan gambar-gambar dari video demonstrasi yang telah saya lihat. Mohon maaf atas segalanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.